Selamat datang Lala. Thank you Mas Cherry. Jauh-jauh dari Jakarta. Iya ya, alhamdulillah. Nyampe juga di Jogja, teman-teman. Jauh dari Jakarta cuma untuk kesini. Oh enggak ya? Enggak, Kebetulan karena alhamdulillah lagi main ke Jogja buat liburan ya Mas Cher. Alhamdulillah bisa main ke Jogja lagi. Bukan untuk urusan keluarga, tapi beneran main gitu kan. Alhamdulillah sih. Oh, emang ada keluarga di Jogja? Ada di Bantul. Oh. Aku kan keluarga orang Jogja sebenarnya. Jadi sebenarnya ke Jogja tuh kadang ada dua alasan sih. Kalau emang urusan keluarga itu kayak nggak liburan ya, gitu. Beda sih. Tapi alhamdulillah ini untuk urusan liburan gitu ya, buat senang-senang. Jadi ya udah seneng sih. Tapi kan kamu udah sering liburan lah. Iya sih. Dibandingkan orang lain yang aku tahu dan aku kenal, maksudnya kamu termasuk beberapa yang sangat sedikit yang sering jalan-jalan. Iya. Karena menurut aku jalan-jalan tuh harus diusahain sih. Kayak semakin tua. No offense. Semakin bertambah usia. semakin bertambah usia emang harus bisa nyempetin jalan-jalan sih menurutku ya. Kayak ada timeline menurutku sih. Aku pribadi ada timeline buat jalan-jalan tuh harus direncanain. Oke. Gitu. Nah, itu yang menarik karena aku mencoba untuk mencari apa ya yang kita bahas hari ini gitu sama Lala gitu. Kemarin kan karena Lala pernah di beberapa tempat yang sebenarnya kalau dibahas di sini itu cukup menarik. Sayangnya kamu sudah tidak di sana gitu loh. Sayangnya ya. Terus ya sayangnya. Makanya kan kayak nggak relevan gitu loh dengan kondisimu sekarang gitu. Karena kamu sudah tidak di sana dan kalau di sini juga nggak tahu kondisi di sana seperti apa kan yang aktual gitu. Ya wes lah. Akhirnya nyari apa gitu. Oke, karena Lala itu sering sekali jalan-jalan, baik jalan-jalan sendiri, berdua maupun bersama lebih dari 2 orang gitu. Nah, kenapa kita nggak bahas itu aja kan? Traveling ya. Traveling. Hal yang kayaknya banyak orang yang suka buat dengerin. Cuma yang jadi masalah adalah gimana sih mempersiapkannya lah. Kayak kamu kan kesannya itu mau pergi itu nggak mikir gitu loh. Padahal kan sebenarnya ada yang dipikirkan sebelumnya. Banyak. Ya kan? Tapi kalau begitu diupload di media sosial itu kesannya jalan-jalan doang ya. Jalan-jalan doang, apa nggak mikir duit, nggak mikir kemudian kerjaannya yang lain seperti apa kan gitu. Nah itulah. Kalau planning berarti ya Mas Cer ya. Berarti kalau planning di belakang tuh sebenarnya pertama pasti uang. Gak bohong, pasti pertama yang dipikirin adalah uang gitu. Nah, aku memang ngomongin bucket list traveling itu tiap tahun pasti ada. Oke. Aku selalu bukan buat seumur hidup tuh ada. Dan itu aku bagi ke tiap tahun. Oke, tahun ini mau kemana, tahun depan mau kemana. Oke, kira-kira mana yang lebih possible gitu. Kayak bisa nggak di ini tahun ini apa-apa. Itu biasanya aku pikirin tiap bulan akhir-akhir tahun lah gitu. Biasanya tahun depan mau kemana ya gitu-gitu. Nah, setelah itu muncul destinasinya gitu, biasanya aku mikirin nih, oke, butuh biaya berapa. Aku hitung dulu gitu, kira-kira butuh biaya berapa uang yang harus dikumpulkan gitu untuk aman lah gitu. Atau dengan gampangnya ya cari-cari tripnya juga. Pokoknya kayak beberapa destinasi kan ada yang kita bisa jalan sendiri, ada beberapa destinasi yang mungkin harus ikut trip dulu gitu ya. Jadi kadang aku cari tahu dulu nih tripnya gitu. Misalnya aku mau ke Turki gitu kemarin. Aku cari tahu nih, aku bandingin kemarin. Kalau aku bikin sendiri itinerary-nya dengan gini pengen dari A sampai Z gitu. Terus aku jumlah totalnya berapa uangnya, dengan aku juga bandingin sama trip. Trip itu hasilnya uangnya berapa, sekian juta gitu, misalnya sekian belas juta, yang aku nih sekian belas juta. Pas aku hitung-hitung, oh kok ternyata murahan trip ya. Ya udah, akhirnya aku pilih trip gitu, karena dengan tujuan yang sama, tapi murahan pakai trip gitu. Bahkan mungkin kalau sedikit lebih mahal, tapi nggak ribetnya itu juga bisa di trip itu. Iya betul. Jadi memang nggak semua tempat tuh bisa dibuat traveling sendiri sih menurut aku ya. Kayak emang harus, kalau ngomongin uang, karena kan kalau aku traveling juga bukan yang unlimited budget, enggak, aku masih ada limitednya gitu. Jadi tetap harus spending uangnya juga harus hati-hati nih gitu. Jadi kemarin memang kebetulan pas yang ke Turki itu aku ngambil yang travel karena menurut aku lebih efektif. Terus habis itu secara aman, safety dan lain-lainnya tuh dia lebih udah enak lah gitu. Lebih asuransinya jelas. Terus habis itu untuk lintas provinsi ya jatuhnya itu. Jadi dari satu kota ke kota lain itu udah jelas kendaraannya apa segala macam gitu, nggak perlu sewa-sewa lagi.
banyak deh faktornya gitu dalam satu destinasi itu yang dipertimbangin. Akhirnya pilihlah ke situ gitu. Itu kalau ngomongin uang, aku akan bandingin dulu nih traveling sendiri dengan traveling sama travel gitu ya. Ikut open trip gitu, aku sangat suka sih ikut open trip karena menurut aku selain ketemu orang baru, ketemu teman baru, itu juga kayak enak aja gitu. Menurut aku jadi lebih murah dan lebih asik sih gitu. Alhamdulillah sih selama ini selalu ketemu teman traveling yang asik ya gitu. Jadi aku selalu bandingin dan ternyata memang murahan yang itu ya aku akan go with that gitu. Cuman kalau misalnya emang bedanya tipis-tipis gitu, misalnya antara trip sama yang arrange sendiri gitu, mungkin aku akan pilih arrange sendiri sih gitu. Karena kalau arrange sendiri kan lebih fleksibel ya Mas ya. Kita yang ngikutin kemauannya kita gitu. Kita mau pergi kemana, mau berapa lama dan lain sebagainya gitu. Kalau ngomongin duit sih akan aku bandingin dan itu akan pakai Excel, bener-bener aku breakdown gitu. Jadi misalnya oke, hotel mau di hotel apa, harganya berapa dari malam 1 sampai malam berapa, semuanya sih bener-bener di breakdown gitu. Oke, itu kalau sendiri. Tapi kalau yang ke Turki kemarin pakainya open trip. Itu ada apa ya? Ketika kamu memutuskan untuk ikut open trip atau ikut sendiri itu, selain biaya dan keribetannya, keriwahannya itu, apalagi yang dipertimbangkan biasanya? Kemarin asuransi sih Mas. Asuransi. Karena asuransi yang dikasih sama travelnya itu kan sudah cover COVID. Karena waktu itu masih COVID juga ya, sebenarnya masih ada gitu. Masih cover COVID, terus habis itu ya kita kan gak perlu mikirin ya, pokoknya dia ngasih cuma harga total. Tapi aku nge-breakdown juga nih dari harga trip itu berapa nih kira-kira gitu kan. Hitungannya lebih murah lah kalau aku beli sendiri yang cover COVID, harganya lebih mahal. Karena kan si travel ini pasti udah punya apa bahasanya, kerjasama ya sama si tempat asuransi gitu. Jadi pasti lebih murah lah gitu dibandingkan aku yang beli sendiri gitu. Sedangkan untuk traveling yang cover COVID itu tuh nggak sebanyak itu sih. Setelah aku cari ya, gitu yang harganya bersahabat dengan kantongku. Gitu. Nah, itu kan tadi waktu sudah sampai di sana. Nah, kita persiapannya. Tadi kan persiapan untuk nyari apakah kamu mau ikut open trip atau sendiri. Nah, untuk menyiapkan duitnya itu gimana lah kamu biasanya? Atau kamu ada nggak sih target yang memang kamu target gitu? Ada. Kayak misalnya aku harus ke sini bulan ini dan itu wajib dan harus gitu. Ada. Karena ini balik lagi aku tuh tiap tahun memang ada. Ya ini aku tidak mau kayak sombong atau apa, cuman lebih ke itu kan target pribadi. Tiap orang punya beda-beda, nggak masalah gitu. Betul. Cuman aku tuh pengennya tiap tahun bisa keluar negeri satu setelah pandemi ya. Keluar negeri satu, yang lokal satu, minimal satu gitu. Nah, misalnya let's say aku mau ke Turki ya kemarin gitu. Contohnya itu aja deh. Misalnya aku tahun depan mau ke Turki nih gitu. Aku sudah merencanakan itu tuh dari bulan, kan aku pergi bulan Maret kemarin ya, Maret 2022. Aku sudah merencanakan itu dari bulan Agustus 2021. Nah itu aku awalnya nyeletuk sama sahabatku ini, teman travelingku ini, terus ngisi paspor yuk gitu kayak. Iya nih, paspor udah lama gak kepake pandemi ya gitu, kosong melompong. Iya, aku perpanjang paspor masih kosong tuh, aku bilang gitu. Terus akhirnya kepikiran kayak mana, Turki yuk, Turki. Kita udah tahu budget. Misalnya let's say 15 juta ya Mas Syari. Nah 15 juta itu gimana caranya sampai Maret itu terpenuhi. Tapi kan karena ikut travel kan pasti harus ada bayar dulu di awal. Misalnya DP tuh dia minta bulan Desember misalnya. DP-nya sekian juta. Bisa, berarti ini ngambil dari gaji ini dan ini. Berapa persen gitu. Dan aku memang kalau ngomongin keuangan dalam sebulan itu sudah ada persenannya. Aku pakai metode 40 30 20 10. Bener gak ya? 40 30? Iya betul. Ya, aku selalu pakai metode itu sih. Dimana 40% itu buat kebutuhan, 30% itu 40% kewajiban, 30% kebutuhan, 20% investasi, 10% dana darurat dan 10% investasi, 20% dana darurat dan insurance kayak gitu-gitu. Sebenarnya dari 40 30 20 10 itu juga enggak selamanya akan aku jujur aja sih, aku nggak kadang suka berubah nih. Misalnya bulan depan gitu tiba-tiba kayak aku ada kebutuhan lain yang lebih dibutuhin gitu. Yang namanya hidup kan ya, ada kebutuhan ini itu. Kadang ditukar gitu. Cuman aku tetap punya
target tiap bulan buat traveling tuh aku harus saving berapa. Jadi aku sudah tahu angkanya akan kekumpul berapa juta atau berapa sekian berapa belas juta di bulan apa. Gitu. Karena kan kebutuhan gak cuma traveling aja gitu. Kayak waktu itu misalnya aku ada target mau ganti laptop atau ganti HP gitu kan. Gitu sih. Jadi memang harus ditargetin sih menurut aku. Dari awal udah tahu angkanya berapa, udah tahu kita punya duit berapa gitu. Itu kan akan kebayang kayak alhamdulillahnya sih kemarin tuh sebenarnya aku kira akan pergi bulan April atau Mei. Karena aku ngitung dari awal, aduh kayaknya budgetnya nih cukupnya kalau mau aman bulan segini nih gitu. Cuman ya kemarin alhamdulillah ada rezeki bisa bulan Maret gitu, bisa lebih cepet gitu. Itu kan untuk biaya yang besar ya lah. Nah, sekarang kalau untuk biaya yang tidak besar, karena kan tidak semua orang punya gaji sebesar kamu misalnya seperti itu ya. Itu punya penghasilan seperti itu. Misalnya yang penghasilan kecil-kecil aja lah. Sebagai contoh misalnya punya misalnya punya rencana pergi, yang penting pergi, yang penting berwisata. Coba gitu. let's say Indonesia gitu ya. Pokoknya di dalam negeri aja terserah, misalnya mau ke kalau Jogja ya mungkin ke sekedar ke Semarang kayak atau ke Cilacap atau ke Pacitan atau kemana gitu. Nah itu yang menyiapkan juga sebenarnya sama aja. Iya, menurut aku pergi di Indonesia pun gitu. Kayak ini mau ke Jogja gitu. Aku tahu nih butuh berapa untuk beli tiket kereta, butuh buat tiket pulang naik pesawat, terus habis itu hotel dan lain sebagainya, supir gitu ya. Terus aku tahu berapa orang yang pergi sama aku gitu. Dibagi berapa 4 gitu. Jadi memang dari awal sudah dihitung juga sih. Kayak berapa budget yang mau dipakai dan lain sebagainya. Atau kemarin gampang gini deh, kemarin aku pergi ke Bogor, daerah Bogor, yang dari Jakarta, dari Cibubur tempat aku deket lah ya gitu, ke Bogor gitu. Itu mah kayak cuman sini Gunung Kidul kali ya. Ya kayak mungkin naik gitu ya, naik ke gunung. Itu aku budgeting juga sih, kayak maksudnya berarti minggu ini aku gak usah nih jajan-jajan kopi kalau di kantor. Itu kayak bisa buat makan di sana gitu, di campingnya gitu kayak. Atau bulan ini aku nggak usah beli ini dulu deh gitu, soalnya aku mau ada pengeluaran ini gitu. Jadi memang mungkin kalau skalanya lebih kecil jadi budgetingnya nggak terlalu jauh ya, maksudnya bulannya juga jadi nggak terlalu jauh. Aku kayak cuman mau pergi minggu depan misalnya, kayak waktu itu minggu depan nih mau pergi, ya udah berarti kayak 2 minggu sebelumnya hematin dikit lah gitu, karena kan spendingnya kecil. Sebenarnya traveling itu semua orang bisa traveling kalau spending money-nya bener. Dan nggak boros, kayak karena kalau dihitung-hitungnya Mas Ceri, jajan kopi aja sekarang berapa sih ya kan? 20.000 ya sekarang, aku nggak ngerti, 2 fore deh atau apa. Aku nggak ngopi jadi. Nggak ngopi ya. Jadi kalau jajan kopi deh gitu, kalau di Jakarta ya gitu, 35 tuh kafe ya. Iya kafe 35 kayak paling murah deh, kayak aku kafe bisa 35 ke atas gitu. Itu sekali, belum counter malamnya lagi. Terus misalnya seminggu 4 kali deh gitu, udah berapa coba ya kan? Maksud aku banyak banget hal-hal yang bisa dikurangin gitu buat traveling. Kalau aku ya gitu, aku tahu mungkin nggak semua orang bisa melakukan ini, cuman menurut aku kalau mau traveling tuh banyak cara gitu, banyak banget caranya gitu. Nabung juga istilahnya sih. Apa ya? Ada yang dikorbankan. Tapi sebenarnya nggak dikorbankan juga. Enggak sih, karena kan dapat sesuatu yang emang kita mau ya. Dan mungkin invest sih. Aku narik duit investnya. Misalnya aku invest sekian juta gitu ya, terus kayak ntar aku balik ambil setengahnya aja gitu. Atau kayak invest kecil-kecil sekarang kan bisa ya di aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Kalau udah balik gitu ya tarik aja setengahnya kalau misalnya emang buat nambahin traveling gitu sih. Emang itu aku ada juga sih yang maksudnya duit aku ada hitungannya. Kalau kira-kira aku butuh buat narik ya aku tarik aja. Karena kalau aku butuh traveling. Aku udah bukan mau doang, tapi butuh. Aku di level itu sih. Nggak apa-apa nggak? Aman. Oke. Jadi emang butuh traveling. Jadi aku sangat-sangat mengupayakan gitu buat bisa traveling gitu. Lah, ini kan kamu di Jogja. Berapa lama kamu menyiapkan ke sini lah? Ini mah cuman bulan kemarin. Karena tahu ada event di sini. Kalau gitu. Eventnya kan sebenarnya udah tahu dari bulan Maret. Ini kan pengumuman si eventnya ini kan udah dari bulan Maret kan. Dan aku tuh emang beli langsung bulan Maret apa Maret kalau nggak Maret April apa nggak April. Udah beli memang. Tapi kan habis itu
sisa-sisanya kan mau pergi ke sana sini. Tadinya kan cuma kayak udah datang nonton udah pulang. Cuman ternyata aku sama temen-temen yang kayaknya mereka mau jalan-jalan gitu kan. Ya udah akhirnya aku planningin, aku buatin itinerary-nya. Ya udah, terus ketemu budgetnya biayanya berapa, ya udah akhirnya itu kemarin kayak 1,5 bulan lah Mas Jar. Buat bikinin itinerary bla bla bla, karena kan harus mastiin beberapa hal ya gitu sih. Tapi kan kamu udah tahu event ini mau ada sejak lama. Iya, makanya bisa pesan hotel duluan. Iya. Okay. Terus Maret begitu dibuka, kemudian kamu pesan tiketnya di bulan Maret atau April itu tadi. Oke. Gitu. Dan itu memang dan aku adalah pejuang diskon. Itu penting sih. Maksudnya seberapa kita punya duit, kita tetap butuh diskon. Kayak maksud aku itu jangan sampai kelewatan kalau misalnya memang ada diskon. Beli di e-commerce travel, OTA travel tengah malam ya aku kejar. Kalau misalnya emang ada yang murah, kenapa harus yang mahal gitu kan? Itu sih. Selalu nyari itu aku. Hotel selalu pun juga nggak selalu, cuman alhamdulillah dapat aja, ada aja rezekinya dapat. Maksudnya entah karena dari poin juga karena sering traveling kan, jadi kayak poinnya kekumpul juga gitu. Terus ada aja sih alhamdulillah, kayak aku pasti nyari sih. Itu cari di sosial media banyak loh guys. Gitu. Oke. Gini. Gimana? Kan sekarang banyak, kamu tadi bahas sosial media ya. Banyak kemudian yang mereka menawarkan kayak open trip atau menawarkan paket-paket wisata. Betul. Atau sekedar tiket pesawat kayak atau fasilitas untuk menginap. Tapi abal-abal. Iya, betul. Nah, gimana itulah menentukan ini abal-abal atau enggak itu gimana? Kayak kamu berani open trip misalnya ke Turki itu betul. Kok kamu berani gitu? Iya. Ini it's a good thing sih, maksudnya it's a good question karena mungkin banyak yang belum tahu juga cara nyari biar nggak ketipu ya Mas ya. Karena aku yakin banget ini tuh bukan masalah nggak berpengalaman makanya gampang ketipu atau apa. Kadang tuh yang ketipu juga bukan orang yang bodoh gitu loh. Kayak kadang tuh memang penipunya pinter banget buat ngakalin dan mereka licik banget gitu kan. Nah tapi aku selalu ngakalin dengan aku listing dulu nih. Aku anaknya karena sangat well plan, jadi aku ngelisting dulu travelnya mana aja gitu ya. Misalnya kayak waktu itu tahun 2019 aku mau ke Derawan gitu. Aku listing nih beberapa travel yang emang menyediakan paket ke Derawan. Kemudian aku lihat harganya, pembandingan kedua langsung harga. Harga. Yang kira-kira kemahalan aku buang. Berarti kan udah ketemu nih yang harganya eye to eye, yang sama gitu ya. Atau kayak cuma beda 50.000, 100.000 itu gak masalah. Masih aku bandingin jadi satu. Kemudian aku tanya dulu mereka itinerary-nya kayak gimana. Udah yakin semuanya. Kemudian aku cek reviewnya. Dan akan lebih membantu kalau mereka punya highlight dari customernya. Tapi jangan terkecoh karena yang namanya highlight bisa dibuat. Betul. Bisa di made up gitu. Nah, jadi setelah ada highlight, aku kadang reach out ke customernya mereka. Aku seniat itu Mas Yari. Aku seniat itu sampai kalau aku beneran harus spending duit banyak gitu ya, aku akan reach out ke mereka nih nge-tag nih, ada tag-tag yang repost ke siapa atau apa. Aku akan chat gitu kayak, "Hai Kak, kemarin habis ikut tripnya ini ya." gitu. Itu gimana Kak tripnya, boleh minta referensinya nggak Kak? Gitu. Aku juga mau nyari nih, tertarik banget ngelihatnya bla 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 gitu. Jadi aku nyari yang emang akunnya nggak dikunci sih. Aku bisa reach out jadinya kan, bisa aku DM. Kemudian selain itu ngeliat juga di Google, karena kalau misalnya itu kan sebentar. Orang yang kamu DM itu tadi, pernah nggak kamu ketemu sama orang yang sebenarnya nggak ada atau belum pernah ikut tripnya? Waduh, alhamdulillahnya enggak ya, karena dia akun yang nggak dikunci, dia juga bikin highlight sih Mas Yari. Jadi aku juga nanyain orang yang aku DM tuh nggak sembarangan sih. Maksudnya kayak yang ya kalau yang orangnya kelihatan kayak tidak up to date di sosial media juga aku mungkin nggak akan kontak, karena kan ya aku tidak percaya juga ngeliat dari sosial medianya. Betul. Gitu. Jadi aku akan kontak ke orang yang memang secara sosial media masuk ke quality controlku. Maksudnya kayak oke lah, dia juga bikin highlight atau kayak dia memang terlihat traveling juga gitu. Maksudnya dia bisa membandingkan ini trip bagus apa enggak, oke apa enggak menurut referensinya dia. Jadi kan aku juga harus percaya dengan penilaian dia kalau aku minta referensi dia gitu. Jadi aku akan tanya gitu, dan alhamdulillah sejauh ini enggak kenapa-napa sih. Tiap kali aku minta referensi ke orang gitu, strangers yang benar-benar total strangers gitu, aku nggak masalah banget gitu. Dan selain itu juga kalau misalnya dia pernah endorse
influencer, it's a good thing juga. Berarti artinya travel itu kan punya uang untuk membayar si influencer ini. Berarti artinya dia nggak main-main juga gitu loh untuk membayar influencer dan lain, atau misalnya ada di YouTube-nya gitu, atau sesimpel nih misalnya nggak ada sama sekali testimoni, which mungkin jarang ya kalau travel bagus beneran sih pasti ada testimoni ya, ditampilin gitu. Kadang nyari dari fotografernya atau tour leadernya. Pasti kan fotografernya akan di-tag nih foto namanya siapa gitu. Aku tanya gitu sih. Itu jadi memang harus kita sebagai orang yang udah peka sama teknologi harusnya bisa sih memanfaatkan itu buat mengkontak, reach out ke orang-orang lain gitu. Jadi ya aku lumayan PR ya gitu. Aku lumayan cari kesana sini sih gitu. Dan setelah bandingin review segala macem, aku sampai sedetail hotel apa yang mereka pilih. Hotelnya seperti apa, review hotelnya, terus destinasinya kesananya gimana, kendaraan yang digunakan, terus habis itu hasil foto si fotografernya itu kayak apa, aku akan tanya. Jadi kayak siapa nih fotografernya Kak nanti gitu. Aku akan tanya sih. Gitu. Tapi ya sebenarnya kalau orang niat nipu ya betul, ya tetap bisa betul. Ini mudah-mudahan yang nonton nggak ada yang habis jadi ngakalin ya. Gitu sih. Cuman emang balik lagi ya ikhtiar juga kan Mas Yar. Maksudnya kita juga cari yang the best of the best dari judgement kita. Kemudian kita juga ya harus percaya itu nggak kenapa-napa ya gitu sih. Jadi ya bismillah gitu. Ya tuh kalau dilihat kamu sering unggah itu, tapi menuju ke mengunggahnya banyak banget proses. Banyak banget Mas Yari. Karena aku orang yang kalau untuk traveling aku lumayan perfeksionis sih. Maksudnya banyak hal yang aku pengen harus bisa gini, harus bisa gitu. Apalagi untuk planningnya. Maksudnya kalau saat di lapangan habis itu kita changing plan dan lain sebagainya, menurut aku nggak masalah. Itu wajar, sangat-sangat wajar. Cuman saat persiapan gitu, itu kan hal yang aku bisa kontrol. Itu harus bisa aku kontrol gitu. Jadi kayak hal yang bisa kita kontrol ya harus dikontrol dengan baik, di well manage lah intinya gitu. Ini kayak kalau mau traveling sama aku dia bingung ya, kayak banyak banget yang dipikirin. Kalau gitu tinggal ini nyerahkan ke Lala aja tuh. Ya itu sahabat aku, traveling partner aku. Selalu gitu kayak udah gue mau percaya kalau sama lu gitu. Dia tipe yang duitnya unlimited, aku tipe yang well planned. Jadi dia sangat suka traveling sama aku. Jadi apa ya, gampang buat cocoknya tuh enak gitu karena ya udah take care semuanya gitu. Itu sih. Tapi setelah melakukan trip lah, kalau itu misalnya open trip misalnya ya, ikut yang apakah kamu masih ikut mengurus apa nih maksudnya? Mengurus ketika perjalanannya, kamu masih ngurus lain-lain atau diserahkan semuanya ke enggak pihak biru? Enggak. Biasanya kalau open trip itu sudah sampai meeting point. Jadi aku datang ke kota itu misalnya. Meeting point misalnya di bandara atau meeting point di kota apa, misalnya di Labuan Bajonya atau di bandara biasanya Bandara Derawan atau apa gitulah. Ntar habis itu ketemu sama orangnya mereka, udah langsung jalan semuanya sih. Gitu. Tapi kalau yang model seperti sekarang ini, yang harus yang aku kamu menghandle semua? Aku. Ini kayak sesimpel tadi kita mau makan kemana, aku yang cari gitu. Kayak aku cari, mereka maunya kan yang asli Jogja gitu ya. Aku akan cari sih kayak di mana restoran yang deket Prambanan daerah sini gitu ya, deket daerah sini, yang deket ke lokasi nanti kita venue acara gitu. Aku yang cari sih gitu. Jadi mereka emang beneran terima jadi kalau sama aku. Ada yang mendadak nggak lah? Baru misalnya mau makan nih, mau makan tapi baru diputuskan hamin berapa jam misalnya. Kemarin banget, jadi kemarin kita mau makan ke Sate Ratu, habis kan, terus udah jalan tuh dari gua Kalisuci Mas Ceri, terus udah turun sampai Sate Ratu kan jauh ya, udah kita kondisinya lapar capek kan, nyampe sana tutup, terus kayak udah bingung kayak makan kemana nih, udah bingung kan. Aku dengan spontannya aku kayak ayam geprek preksu aja deh, mau nggak? Itu asli Jogja kok, aku bilang gitu. Ya udah resan itu. Iya, kayak udah ke situ. Dan mereka seneng. Kayak ya udah gitu, mereka seneng kan, vibesnya rumah-rumah joglo gitu ya. Ya udah mereka seneng. Emang asli sini juga kan gitu. Ya udah. Itu sih. Dan mereka seneng, murah banget ya gitu. Walah. Berarti tetap harus ini kan? Harus ada backup plan. Harus ada backup. Iya, betul. Tapi backupnya itu kadang-kadang spontan juga kan? Iya, spontan, langsung searching kan gitu. Sekarang udah ada teknologi ya langsung searching sih. Gitu. Atau ya kayak kalau bingung banget ya nanya ke supirnya sih, kayak Mas ada pilihan apa aja? Kalau dia udah kasih pilihan aku langsung searching gitu. Alhamdulillah sih, maksudnya
driver yang sama aku gitu ya. Aku ke kota mana-mana itu aku kenalan sama driver mana-mana itu. Mereka selalu punya opsi sih gitu. Karena mereka udah biasa bawa orang juga. Jadi saat aku hire driver, itu aku juga paling nggak dia emang beneran driver, bukan cuma nyupirin aku gitu. Jadi emang udah biasa bawa tamu. Pasti mereka akan tahu ngajak makan kemana. Emang kayak gitu sih. Kayak misalnya nih, kayak trip yang gede-gede, pakai bis misalnya, itu kayak drivernya itu kayak lebih tahu tempat dibandingkan kayak TL-nya misalnya seperti itu. Betul, karena dia kan yang udah biasa di lapangan kan, dia yang tahu lokasinya gitu. Kayak tadi waktu aku bilang, Pak tapi ini tadi aku telepon nggak bisa reservasi, nggak apa-apa Mbak, itu datang mah bisa aja gitu. Oh ya udah oke, berarti aman ya Pak ya, aman. Terus kayak Pak ini kita sebenarnya masih mau beli oleh-oleh dulu nih teman-teman aku gitu. Kayak sedangkan yang aku tuju tuh arahnya rada beda dikit nih sama tempat venue acara. Terus kata dia, oh ini ada Mbak yang di sebelah sana, dia bilang gitu. Jadi emang harus bisa sebagai ibarat tour leadernya gitu, sebagai orang yang rencanain acara atau rencanain travelingnya, harus bisa koordinasi juga sih sama si driver sama orang lokalnya lah bahasanya gitu. Oke. Mantap loh. Kembali lagi ke bukan ke open trip, kembali lagi ke merencanakan. Oke. Ini subjektif ya, subjektifnya Lala. Baiknya orang berwisata itu setahun berapa kali lah? Kalau aku 3. Oke. 3 kali, yang major ya Mas Yari. Maksudnya dalam arti bukan cuman kayak aku ke Sentul misalnya, atau kayak orang Jakarta ke Sentul, ke Bogor ya, itu mah kalau menurut aku bukan healing doang gitu ya, kalau bahasa sekarang healing gitu kan. Cuman enggak sih, kalau buat aku yang beneran traveling, yang bener-bener kita getaway, kita harus ya balik lagi ke definisi traveling itu ya. Kita harus bisa ke situ. Aku 3 kali sih. 3 kali. Subjektifnya aku. 3 kali itu ada waktunya kah? Yang pasti kapan gitu? Atau yang penting 3 kali? Dari 3 itu ada 1 yang pasti. Itu di bulan Agustus. Oh kenapa Agustus? Memperingati kemerdekaan Indonesia atau gimana? Atau karena kamu ulang tahun di bulan Agustus? Iya itu lebih ke situ. Jadi lebih ke pencapaian sih. Jadi maksudnya kayak aku mau di bulan ulang tahun itu. Aku nggak harus hari ulang tahunku pas itu enggak sih, bulannya aja. Cuman emang pengen ada traveling di bulan itu karena mungkin ego juga ya. Cuman maksudnya selain itu pas traveling tuh lebih sedikit reflecting sih Mas Char. Kayak ini aku udah umur segini, udah sejauh mana nih yang aku capai. Terus kayak aku udah kemana aja, aku udah next stepnya apa gitu. Karena somehow menurut aku memikirkan itu semua gitu, kayak next plan or anything else tuh kayak harus di luar zona nyaman, which nggak ada di lingkungan yang biasa aku datengin. Gitu. Jadi kayak itu kan akan membuat aku terutama ya kayak terdorong untuk melihat hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak aku pandang gitu. Kayak oh ya ternyata aku tuh punya kesempatan ini ya, ternyata aku belum melakukan ini ya. Ngeliat lagi ke bucket listnya, ngeliat lagi ke plan aku dan lain sebagainya gitu sih, kayak reflectingnya aku year to year gitu. Yang 2 lainnya? 2 lainnya sebenarnya bebas. Aku nggak maksain harus bulan apa, hari apa gitu. Cuman tapi harus ada sih. Karena ya mungkin kalau ngelihat tanggal bulannya ya tergantung cuti ya. Sama tergantung tanggal merah. Gitu. Maksudnya ya balik lagi ya, kalau misalnya kerja kantoran harus ngelihat tanggal merah dan cuti gitu. Jadi berarti kayak ke situ. Libur Lebaran, libur Natal itu nggak kamu anggap liburan ya? Itu enggak sih. Karena itu kan mungkin akan sama keluarga. Betul. Atau mungkin akan ada cara-cara lain gitu ya. Kecuali kayak misalnya tahun depan aku berniat kayaknya aku libur yang bagian ini aku kayak kabur aja deh aku, karena libur ini bakal panjang gitu ya. Kayak sayang nih cutinya nggak diambil kalau cuma buat ini kayak kabur nggak apa-apa deh gitu sih. Itu sih Mas Cari, kayak memanfaatkan itu sih gitu. Soalnya jujur aja kalau misalnya liburan pas banget barengan sama orang lain liburan, itu penuh banget ya. Aku semakin kesini semakin kayak nggak suka terlalu crowded sih. Semakin kesini, saya sudah dari dulu. Karena mungkin di Jogja masih merasakan dong ya kan, dari Jogja yang sepi sampai yang rame banget ya. Wajar sih, wajar. Aku juga paham itu banget gitu. Jadi semakin kesini kayak kemarin waktu aku ke Bali Mas Cari, itu bener-bener pas PPKM lagi puncak-puncaknya. Parah banget. Jangan gara-gara kamu. Semoga enggak ya, jangan sampai. Ini
Disclaimer dulu. Oke. Aku sebelum traveling itu udah planning dari bulan Mei sebelumnya. Oke. Kemudian bulan Juli itu kan tiba-tiba naik. Tahun Nggak lalu boleh. ya. Iya, tahun lalu. Terus nggak boleh kemana-mana. Bali ditutup tuh kan. Terus kalau kesana boleh syaratnya PCR aja. PCR waktu itu masih mahal. Belum ada keputusan di mana PCR maksimal 275.000. Masih 1 jutaan. Masih mahal banget. Terus habis itu karena udah beli tiket nih dari bulan sebelumnya, dari bulan Juni apa? Udah beli tiket apa segala macam, udah settle lah pokoknya. Aku udah deg-degan kan nih, aduh nih. Tapi setelah aku ngitung lagi, balik lagi aku ngitung. Kalau reschedule habis berapa? Kalau lanjut gas habis berapa? Oke, ternyata lebih murah kalau lanjut aja. Oke. Dengan perhitungan PCR waktu itu 950 sama 1,1 lah apa segala macem. Kok banyak? Kan one day. Karena syarat penerbangannya maksimal 2 kali 24 jam. PCR kan hasilnya jadinya satu hari aja udah ngitung berapa tuh, dari lab masuk sampai akhirnya kita ke bandara dan lain sebagainya ya kan. Jadi intinya ya harus bayar segitu gitu. Kemudian setelah dihitung murahan lanjut, ya udah akhirnya aku sama teman-temanku kayak ya udah bismillah deh, ya udah bismillah jalan deh gitu kan, kayak ya udah jalan. Itu Bali sepi banget. Bener-bener kosong bandara, terus jalanan seminyak apa segala macam, sepi banget itu, tempat wisata sepi. Dan di situ aku sadar kayak pandemi itu blessing in disguise sih. Maksudnya iya sedih karena pariwisata jadi anjlok dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau traveling di saat yang sepi gitu tuh emang lebih nyaman sebenarnya. Gak crowded. Sorry tuh saya ya, lebih nyaman buat kita, lebih aman dan lebih bisa menikmati juga kan Mas. Jadi kayak, dan di situ aku langsung sadar kayak oke, kayaknya kalau liburan emang harus cari waktu yang emang bukan orang lagi pada liburan sih. Itu makanya akhirnya kayak ya itu waktu yang tepat sih gitu. Kayak kalau di luar negeri summer biasanya. Summer tuh rame banget gitu. Oke. Tadi kita bahas apa sih? Astaga. Bahas soal dadakan. Enggak, tadi itu udah lumayan kesana. Bukan. Apa ya tadi? Kok jadi lupa aku lah. Ya, tiba-tiba lupa. Astaga, tadi ada di kepala. Ini kalau untuk apa? Oh iya, ingat aku. Ketika memutuskan untuk pergi itu tadi. Oh tadi ngebahas soal subjektif ya, sorry. Subjektif. Dalam konteksnya itu adalah harus jalan-jalan. Gimana bentar, sorry. Harus jalan-jalan, harus pergi, harus berwisata gitu kan. Pernah nggak ada pikiran kamu mikir yang lain, mikir kerjaan atau mikir apa? Sering. Ya nggak nyaman dong berarti wisatanya. Iya, tapi ya alhamdulillah tetap nyaman. Nah ini adalah salah satu hal yang kemudian aku temukan, aku sukai. Saat liburan aku suka banget buat snorkeling dan diving. Karena saat itulah bener-bener exactly that time. Ini aku nemuin 2019 sih, waktu aku pertama kali diving. Enggak sih, enggak pertama kali, sebelumnya udah pernah cuman gagal. Terus kemudian itu nyoba lagi. Bisa turun? Enggak, mimisan. Oh mimisan? Iya, mimisan. Oh, ya boleh ya? Iya. Nah itu dulu waktu di Aceh 2016 tuh. Itu mimisan, terus akhirnya nyoba lagi 2019. Pas coba lagi, di situ aku sadar sih, maksudnya oh ternyata satu-satunya waktu kita nggak mikirin hal-hal yang ada di atas air laut gitu ya, kerjaan, mungkin soal hubungan, apapun itu gitu. Itu ya saat kita diving snorkeling. Karena the only thing yang kita pikirin waktu itu ya cuman gimana caranya kita bisa berenang dengan baik, gimana cara kita bisa ngatur nafas dengan gimana cara kita bisa ngelihat hal yang bagus-bagus di bawah laut gitu. Dan gimana cara kita nggak nyenggol karang. Itu. Ya karena fokus ya. Iya. Nah sebenarnya kalau misalnya lagi liburan pun tergantung Mas Jar, kan sekarang ada yang namanya WFH. Dan itu juga bisa work from anywhere. Nah kalau memang betul. Statusnya aku izin ya karena aku lagi WFH ya memang tanggung jawab ada gitu kan. Jadi memang aku akan sedikit-sedikit buka HP gitu. Kayak waktu ke Bali tuh aku ada sedikit, nggak sedikit sih itu banyak juga ya. Tetap harus di kafe buka laptop apa segala. Temanku pun juga gitu. Cuman kalau statusnya emang aku beneran ngambil cuti, kayak kemarin waktu di Turki, ya itu nggak diganggu sih. Kayak paling diganggu dikit-dikit aja. Kayak ada misalnya tim aku kayak, Kak ini ada gini gimana, kayak ya udah itu balas chat WA aku masih nggak masalah sih gitu. Soalnya kan kalau kecuali emang nggak ada sinyal, nah itu beda cerita ya. Aku bersyukur sih kalau nggak ada sinyal. Maksudnya apa ya? Ya kita kan kalau liburan ya pengennya liburan tanpa diganggu ya, gitu. Cuman ya kalau mau liburan tanpa diganggu ya
pas libur nasional. Kalau libur cuti ya mungkin ada hal-hal mendesak gitu. Apalagi line up kerjaan aku pun sadar sih Mas Heri. Line up kerjaan yang ada di sosial media digital, dunia digital itu memang harus dekat sama HP dan laptop. Harus dekat juga dengan sosial media. Oke. Gitu. Jadi kadang emang ada hal-hal yang tidak bisa aku matikan. Gitu. Oke. Lah, ini mungkin sedikit mengulang ya. Masalah bagaimana kamu menyisihkan uang untuk biaya biaya trip, biaya berwisata gitu. Biasanya kamu yang seperti apa lah? Apakah yang 40 30 20 10 tadi atau yang lainnya? Ada cara lainnya? Selain 40 30 20 10 itu ya sesimpel aku menyesuaikan dengan budgetnya tadi. Kalau misalnya aku tahu aku harus mengumpulkan duit sekian belas juta di bulan Maret misalnya, Maret 2022. Oke, misalnya aku mau ada trip nih tahun depan bulan ini gitu. Oke, jaraknya dari aku merencanakan itu udah fix aku beneran mau itu, saat aku menetapkan oke, aku mau itu. Sampai di tanggal berangkat itu gitu. Aku akan ngitung sih kayak oke, setiap bulan aku harus sisihin berapa. Sisihin berapa, wajib. Itu aku ada satu rekening khusus yang memang untuk traveling. Jadi ya itu jawabannya. Itu. Iya, jadi memang rekening itu ya mungkin orang banyak caranya ya buat nyimpen entah mau ke emas, investasi apapun itu gitu. Cuman kalau aku cara gampangnya adalah aku punya satu rekening khusus buat traveling gitu yang nggak akan aku ganggu gugat. Nggak usah ada m-bankingnya, kartunya tak tinggal. Kartunya tak bawa kalau aku lagi traveling gini untuk jaga-jaga. Untuk kalau misalnya aku ada apa-apa, kartunya hilang ya kan, yang namanya lagi traveling ada aja kan ya. Gitu sih. Tapi sisanya aku nggak masalah sih. Maksudnya aku selalu menyisihkan kayak misalnya gajian gitu ya, duit aku langsung transfer ke situ. Karena aku tahu tiap bulan aku harus langsung masukin ke situ. Mau gimana pun caranya, tiba-tiba aku bulan depan kayak aku butuh ini itu apapun sikonnya, yang lain yang tak geser. Kalau aku kan sekarang banyak kan fasilitas dari bank itu yang kayak tabungan rencana, betul, ada pendidikan, ada wisata, ada rumah dan sebagainya. Itu kan bisa juga ya berarti seperti itu. Bisa. Karena kan itu kita juga dipaksa untuk nabung kan. Betul. Dan sekarang kan kalau misalnya bank-bank itu kan ada yang langsung duit masuk nih, dia akan narik dengan sendiri tanpa kita manual. Aku pun masih manual sebenarnya, bukan yang pakai rencana kayak gitu. Jadi memang secara sadar, alam sadar aku pun juga sadar aku mentransfer itu kayak aku mau itu gitu. Jadi memang niatnya tuh udah full gitu. Itu sih perlunya niat. Selain rekening tambahan. Karena percuma punya rekening tambahan kalau habis itu ditransfer atau habis itu dikit-dikit dipakai lagi buat yang lain gitu. Iya betul. Itu sih yang jangan sampai kayak harus ada skala urgen. Urgen nomor 1, urgen nomor 2, urgen nomor 3. Kalau urgen nomor 1 udah sampai ke 1 oke lah, mungkin boleh dipakai nih tabungan ini gitu. Cuman kalau masih urgen nomor 2, nomor 3 yang levelnya apa-apa listnya yang nggak perlu gitu. Jadi menyesuaikan aja ya. Iya betul. Karena kan sebenarnya kalau kita balik lagi ke primer, sekunder, tersier, traveling itu kan udah tersier ya Mas ya. Betul. Cuman makin kesini dengan tuntutan kehidupan dan lain-lain itu bisa jadi primer gitu. Kalau di aku mungkin masih sekunder sih gitu. Aku masih sekunder kok, belum primer. Kebayang gak kalau udah primer kayak apa? Itu udah tiap hari gitu, udah makanya. kayak orang sakau ya. Iya makanya maksudnya emang pulang terus jalan lagi gitu kan mungkin ya. Cuman aku belum ada di tahap itu gitu. Jadi ya karena kalau buat aku traveling itu lebih apa ya, obat sih Mas. Maksudnya kalau aku terlalu keseringan dan ya seneng traveling. Cuman kalau habis itu ke tempat-tempat itu lagi apa nggak bosen gitu. Betul, jadi aku nggak mau sampai aku kehilangan kecintaan aku terhadap traveling gitu karena terlalu sering atau karena terlalu habis sampai ngerasa bosen gitu sih. Jadi jangan sampai ngerasa bosen gitu. Traveling kan untuk nyembuhin ya apa yang biasa terjadi di kehidupan. Gitu. Siap. Terakhir nih lah. Aku lega. Kamu kan punya bucket list tuh. Ada nggak tempat yang pengen kamu kunjungi banget tapi belum? Ada. Di dalam, di luar? Di dalam ada, di luar ada. Bisa disebutin? Kalau di luar negeri aku pengen banget ke New York. Ini kayaknya sahabat-sahabat aku kayak kalau ngikutin aku di Instagram kayaknya tahu deh. Maksudnya aku sangat-sangat pengen ke New York sih. Aku pengen banget ke New York City. Terus kalau di dalam negeri ngapain? Apa? New York City ngapain? So ya banyak. Aku kebanyakan nonton film sana kayaknya yang latar belakangnya New York kayak
Kayak New York tuh kayak magical menurut aku ya. Udah nonton filmnya Iqbal kemarin? Udah itu aku nonton berkali-kali. Oh. Yang Ratu Queens kan. Iya. Udah. Aku ngelihat New York itu menurut aku kayak aku tahu realitanya yang orang-orang bilang kayak New York tuh kotor apa segala macam, bau pesing segala macam tuh kayak aku tahu. Cuman aku ngelihatnya adalah kayak New York tuh kayak apa yang kamu mimpiin bisa jadi kenyataan. Oke. Gitu kayak that's how I look at New York sih. Juga karena beberapa hal ini ya lagu lah, terus habis itu kayak menurut aku memang ya itu sebenarnya New York tuh sama kayak Jogja, diromantisasi banget. Jogja kan termasuk salah satu kota di Indonesia yang sangat diromantisasi kan. Kalau negara itu New York sama Paris. Gitu. Sebenarnya itu kota juga loh, bukan negara. Oh iya sorry, kota. Ya kalau di luar negeri ya berarti iya. Kalau di luar negeri kotanya adalah New York sama Paris gitu sih. Kayak bener-bener diromantisasi banget gitu kan. Dan aku tahu banyak hal yang mungkin orang bilang kenapa sih mau ini kayak bagusnya juga ini gitu. Cuman ya balik lagi tiap orang kan beda-beda ya. Betul. Kalau New York sih aku kayak gitu ya, kayak atau city lights-nya, dan aku sangat-sangat suka ngeliat city lights sih. Di sana kan gedungnya tinggi-tinggi ya. Kayak ya itu mimpiku sih. Oke. Yang di dalam? Di dalam negeri sebenarnya aku pengen banget ke Sulawesi. Kenapa belum? Belum pernah aja. Sebenarnya kalau di Indonesia bucket listnya ini sih, tiap provinsi itu ada. Coba ke tempatnya Ucup coba. Aku besok Agustus mau kesana. Oh iya mau kesana. Kemarin udah nanya Ucup, kayak aku udah nanya sama Ucup, nanya sama Aji juga kan, kayak itu gimana, bla bla bla, gitu sih. Ucup lagi di sana ya? Ucup lagi di sana. Kita udah OTW pulang. Dari bandara sih statusnya. Oke. Iya itu sih. Aku pengen banget ke Makassar. Tiap pulau tuh tiap pulau di Indonesia ini ada Mas Cari. Pengen banget Raja Ampat. Aku bucket list aku Raja Ampat sih. Tapi pengen banget Makassar juga, pengen banget Medan, pengen banget Banyuwangi waktu itu, terus habis itu apa macam-macam, Derawan gitu, Bajo, Sumba, ya alhamdulillah kan banyak yang sudah gitu. Nah, tinggal 2 lagi nih, kayak ada Makassar sama Raja Ampat gitu sih. Gitu. Oh Raja Ampat malah belum? Belum, aku belum pernah. Seorang Lala malah belum ke Raja Ampat. Belum nih kebetulan ya. Kadang Mas traveling itu apa yang kita rencanakan kadang suka keluar jalur. Aku waktu kuliah dulu pengen banget ke Labuan Bajo duluan. Oke. Ternyata malah 2018 tuh aku pengen banget ke Bajo. Terus bahkan dari 2017 pengen ke Bajo, tapi malah rezekinya dapat gratis ke Bawean. Terus habis itu 2018 pengen banget ke Bajo, malah dapat ke Sumba. Alhamdulillahnya. Terus 2019 kemarin udah nih bisa tinggal milih, ya udah ada duitnya, udah ada segalanya, terus kayak oke, tinggal milih nih mau yang mana. Tiba-tiba muncul lah kayak Derawan kok cakep banget ya. Kayak kok banyak banget ya ininya, kayak aduh ini kayaknya nggak bisa nih kalau besok nih, kayaknya mendingan ini dulu, Bajo masih bisa lah nunggu gitu. Akhirnya ke situ. Tunggulah 2020, gagal, udah pesen tiket apa segala macem, gagal semuanya, Bajonya tutup karena pandemi. 2020 tuh bener-bener tutup, nggak bisa, emang nggak, pulaunya ditutup gitu, orang nggak bisa masuk. Ya udah akhirnya aku 2021 itu nunggunya lama itu. Bajo tuh makanya aku sangat-sangat memorable di Bajo karena nunggunya lama. Gitu. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Lala atas kehadirannya. Terima kasih juga Mas sharing ngobrol-ngobrolnya. Mas sangat menyenangkan gitu, dan gak ada yang dekat ya, aman ya semuanya. Aman. Karena ini obrolan menyenangkan soal traveling ya. Semoga tidak ada yang merasa ini kayak menghakimi atau apa. Ini sharing aja. Enggak sih, sharing aja. Mudah-mudahan gak ada yang tersinggung atau apapun itu. Oh enggak ada, harusnya enggak ada. Enggak ya, aman ya. Oke. Makasih banyak Lala sekali lagi. Pokoknya salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.